Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dengan menandakan kedua tangan kita bersyukur Allah Ta'ala dengan berharap apa yang kita lakukan ini menjadikan diberi keberkahan, diberi pelajaran, dan diberi keberkahan dalam hasil apa yang kita capai. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li ta'zimi sultanik. Allahumma ya Allah shalli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad. Allahumma ya Allah, Allahumma yassir lana umurana wa la tu'assir alaina wa asir. Ya Allah, permudahkanlah apa yang menjadi cita-cita kami, apa yang menurut kami mengalami kesulitan. Allah, permudahkanlah semua urusan-urusan kami. Allahumma qsim maqasidana maqasid fi ya Allah, hasilkanlah apa yang kami cita-citakan dari dunia maupun di akhirat. Rabbana zalamna anfusana wa in lam taghfir lana Rabbana atina fid dunya hasanatan wa fil akhirati hasanatan wa qina adzaban nar. Wa sallallahu alaihi wa sallam alhamdulillahi rabbil alamin. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Bapak Ahmad Burhanuddin Sudidi. Selanjutnya kita menjadi acara yang ketiga, sambutan Kepala SMP Negeri 1 Lasem kepada Ibu Restu Budi Winarti SJ. Silakan. Terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Hasanuddin, Ketua Komite SMP Negeri 1 Lasem. Yang saya hormati Ibu Bapak perwakilan orang tua siswa, Bapak Perwot Pawihpun. Yang saya hormati Bapak Ibu guru dan karyawan SMP Negeri 1 Lasem dan anak-anak yang saya banggakan. Pertama, marilah kita selalu bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan yang Maha Kuasa, atas limpahan rahmat dari beliau sehingga sampai dengan siang hari ini alhamdulillah kita masih diberikan nikmat sehat sehingga kita bisa melaksanakan kegiatan siang hari ini, yaitu rapat dalam rangka penyusunan rencana gerakan peduli dan berbudaya lingkungan hidup di SMP Negeri 1 Lasem dalam keadaan sehat walafiat. Salawat serta salam adalah selalu kita berikan dari Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang pada hari akhir nanti kita tunggu saudara. Ibu bapak yang kami hormati, kegiatan ini hari ini rapat melibatkan kami para guru dan karyawan, ketua komite sekolah, perwakilan orang tua dan siswa. Siswa ini khususnya kader Adiwiyata. Kalian ada Adiwiyata nih. Ya. Siswa ini hari ini kegiatannya adalah sebagai sekolah Adiwiyata. Ya. Itu kita harus mempunyai rencana gerakan atau rencana program yang berhubungan dengan peduli dan budaya lingkungan di SMP Negeri 1 Lasem. Jadi ini merupakan bagian dari rencana program 4 tahunan sekolah. Jadi 4 tahunan sekolah itu ada 8 standar dan di dalamnya itu ada GPBHS ini. Jadi ini bagian dari rencana 4 tahunan program sekolah ini. Jadi khusus yang kita bahas hari ini khusus yang GPBHS, gerakan peduli dan budaya lingkungan hidup. Jadi ini nanti kita tidak bicara program yang sarpras khusus sarpras apa boten proses pembelajaran pribon atau sampai proses boten, tapi khusus yang berkenaan dengan pendidikan kita sebagai sekolah Adiwiyata. Dan ini memang harus kita laksanakan. 4 tahunan ini mulai tahun ajaran ini tahun 2024-2025 sampai dengan tahun ajaran 2027-2028. Kemudian nanti
kita ambil 1 tahun yang pertama. Kita ambil yang pertama itu yang akan kita lakukan apa? Jadi kita akan membuat program mulai tahun ajaran ini, tahun depan, 3 tahun lagi, dan 4 tahun lagi itu apa? Mestinya ada peningkatan. Hal-hal yang dilakukan di sekolah itu harus rutin, tetap dilakukan. Kemudian ada hal yang di luar sekolah, monggo apa bisa setiap tahun itu kita lakukan. Contoh sepele. Nanti ada pokja kebersihan misalnya. Jadi ada pokja kebersihan. Kalau kebersihan lingkungan sekolah itu ya harus setiap tahun, setiap hari paling tidak kita lakukan. Namun ada program jangka panjang. Untuk tahun ini misalnya yang mau kita bersihkan, kita punya program seperti yang sudah kita bicarakan dari Selasa yang lalu. Misalnya ada Pasar Lasem dan sekitarnya, terminal misalnya, kemudian ada Pasujudan Sunan Bonang misalnya. Kita ingin membersihkan lokasi objek wisata religi misalnya gitu deh. Kemudian tahun kedua di tahun ajaran 25-26 nanti kita merambah ke membersihkan misalnya itu. Ternyata mohon maaf ketika kami ke sana kita cek lokasi sudah kedisian pabrik pakan ternak. Jadi limbah-limbah ikan sisik-sisik atau cangkang-cangkang rajungan yang sudah diambil dagingnya itu ternyata kedisian sudah diambil pabrik makanan ternak. Kemudian kami mencoba ke PLTU ingin memanfaatkan limbah batu bara. Kedisian sudah baru saja yaitu Bu Yeni yang sana dengan Bu Bina dan Zita. Bu Bina PLTU Seruke itu kedisian pabrik semen Gresik itu limbahnya sudah keduluan dimanfaatkan pabrik semen Gresik. Nah ini sedang kami pikirkan monggo pakai orang tua atau anak-anak Pak Hasanuddin boleh mungkin punya ide untuk inovasi atau kegiatan apa yang bisa kita lakukan. Intinya tentang gerakan peduli dan berbudaya lingkungan hidup yang nanti akan terbagi menjadi berbagai bidang. Ada bidang kebersihan, ada bidang pemeliharaan tanaman, pendidikan dan pemeliharaan tanaman, ada konservasi air, konservasi energi, ada inovasi, ada PLLH yang dengan masyarakat. Jadi kegiatan kita yang bermanfaat untuk masyarakat KPU nanti juga kita lakukan. Ada jejaring, kampanye. Jadi kita harus melakukan kampanye tentang hemat air misalnya, kampanye hemat energi, kampanye tentang pengelolaan sampah di mana saja boleh. Mari kita programkan, kita susun bersama-sama siang ini untuk kita laksanakan bersama-sama juga. Jadi untuk pelaksanaannya nanti ya tidak hanya kami sebagai guru dan anak-anak, mohon dukungan juga dari komite dan orang tua. Untuk saat ini dukungan orang tua itu berupa penjelinan besok hari ini kami air 1,5 liter untuk menyirami bunga yang ada di sini. Karena memang kami kekurangan air untuk menyiram, ya banyak pohon yang mati kalau anak-anak tidak kita minta untuk membawa air. Matur nuwun orang tua yang sudah dengan sukarela memberikan air setiap hari 1,5 liter untuk keberlangsungan kehidupan tanaman atau tumbuhan di SMP Negeri 1 Langsing. Itu salah satu bentuk kerjasama penjenengan dukungan orang tua kepada program kami ini. Jadi nanti monggo, dan kemarin alhamdulillah ada orang tua itu yang pekerjaannya itu jualan air kajen, Pak. Begitu putrane niku anggere esuk nggawa banyu itu malah diparingi, Pak. Dan silang-silang niku sak banyu kajen, Pak. Kalau tak enak Pak, aku tak nggo mobil. Bulan lo gadai toyo kajen, Pak. Nek di air sumur lainnya, beliau emang tangkinya. Ketika dicampuri air sumur lainnya nanti ada kerak, ngoten. Dan nanti ngoten keraknya ibu kula isih kajen malih, malah pelanggan kula komplain. Masya Allah, matur nuwun Pak, dikali itu sangat membantu. Guru-guru sini itu kok saya dan teman-teman yang bantuan banyu itu Masya Allah. Baik kaya sak cilik diparingi sangu 5.000 lho Pak, sopan sobena supaya ngono diparingi air.
kalau ketiga. Ya, jadi anak-anak mohon maaf selama masih kemarau kalian tetap setiap kaki menggunakan air tidak aman di soda air. Karena tumbuhan itu gak bisa boleh dari dewi, bisa melayu koyok boleh es, boleh bisa lewat tangan kita, kerjasama orang tua dan sekolah. Ini nanti masuk di sini kayaknya ada di program 4 tahunan ini ada, dan itu akan tetap kami lakukan rutin sampai 4 tahun nanti bila memang di sini setiap kemarau itu selalu kekurangan air. Kemah kemarin itu kita beli air loh saya 8.000 liter untuk mandinya anak-anak itu kami beli air. Karena kegiatan pramuka harus ada kemah penerimaan anggota penggalan baru, matuju baru Pak. Kami harus menerima mereka menjadi anggota penggalan kami. Kendala air kok besar-besar kok ada mandi kan? Akhirnya kita beli air 8.000 liter untuk mandinya para anggota pramuka itu saat pembinaan. Mau ya semua habis sebenarnya. Terus yang memang dari sekolah anak sama air, bawa ya dan inilah sukacita kami di sekolah ini ternyata untuk air, dan ini banyak ditanyakan sekolah-sekolah lain. Kekurangan air kok iso adibiata? Ternyata bisa kan? Ternyata bisa. Yaitu tadi kerjasama dengan orang tua, kerjasama dengan pihak ketiga, bantuan air. Inilah taruhan kehebatan kita gitu. Jadi sekolah-sekolah itu membayangkan sekolah kekurangan air logikanya iso adibiata. Ternyata di sini bisa. Sekali lagi terima kasih atas kehadiran dengan semuanya. Mohon nanti ide-idenya untuk memberikan masukan kepada kami sehingga rencana gerakan peduli dan berbudaya lingkungan hidup di sekolah kita ini nanti akan tersusun dengan baik. Demikian sambutan dari saya. Terima kasih. Saya akhiri. Hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu Restu Pujiwinani. Selanjutnya sambutan dari Ketua Komite Sekolah, Ketua Komite SMP Negeri 1 Pasti kepada Bapak Dr. Andes Aksanuddin MM. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, yang menghormati Ibu Kepala Negeri 1 Lasem, yang kami hormati Bapak Ibu Guru SMP Negeri 1 Lasem dan tim yang kami hormati perwakilan dari orang tua murid, yang kami hormati anak-anakku, kader Adi Wiata yang tadi berbeda. Puji syukur kita panjatkan kepada Allah Subhanahu atas limpahan karunia sehingga kita masih diberikan sehat. Pada siang hari ini kita bisa bersama-sama untuk menghadiri acara tentang rencana gerak peduli berbudaya lingkungan hidup 4 tahun yang akan kita ikuti dalam tahun 2025 sampai pada 2027-2028. Dapat kita hormati merupakan satu kebahagiaan di mana sekolah kita di 1 Lasem mendapatkan pendidikan sekolah Adi Wiata Mandiri tingkat nasional. Ya, jadi tidak main-main, tingkat nasional saat Indonesia. Maka sudah wajar kalau tugas itu penanganan respon tingkat Indonesia itu apa terus di masih ada yang tadi dinyatakan untuk tingkat ASEAN. Satu mimpi yang wajar yang kita harapkan semuanya ini
merupakan satu hal yang luar biasa dengan mimpi besar, tentunya harus didukung dari berbagai komponen. Jadi tidak bisa Bu Esko sendiri selalu kepala sekolah, tidak guru, karyawan dan anak-anak tanpa ada dukungan yang baik. Saya yang menyampaikan secara singkat tadi yang disampaikan Bu Esko kemarin juga saya singgung. Jadi di Rembang yang termasuk kabupaten secara geografis merupakan kabupaten perbatasan dengan Jawa Timur, di mana daerah kita sudah terkenal ya, sebagai daerah yang secara iklim karena di Pantura air itu menjadi langka. Maka salah satu saya masih ingat waktu saya jadi kepala dinas perindustrian dan koperasi di UMKM, sebelum saya pensiun ini, itu Pak Ganjar pernah memberikan program daerah pintu masuknya Jawa Tengah ya, sebagai daerah kawasan industri. Ada 4 kabupaten yang tunjuk, Rembang, Batam, kemudian Cilacap dan Brebes. Tapi dari 4 itu sekarang yang jalan itu Batam. Ya. Dengan lewat Jakarta, lewat tol itu sisi kanan jalan, ya, tapi di Batam itu. Dengan akan melihat satu kawasan yang sangat luas sekali, yang itu nanti akan menjadi kayak seperti Batam, daerah otoritas, ya, sama nanti dengan daerah yang akan menjadi ibu kota kita IKN, jadi punya otoritas kekuasaan. Saya pernah ke sana, dan itu turun tidak ada 1-2 hektar. Nah, dari situ maka sekarang sudah banyak investor yang ada di Batam. Tidak hanya dari Indonesia sendiri, dari luar. Nah, kenapa Rembang susah untuk kayak gitu? Salah satu faktor yang menghambat kita ada banyak investor bisa masuk, yaitu air. Ya, jadi persoalan air. Saya masih ingat pada saat ada blok tebu pertama mau kerjasama dengan Rembang, ya, beliau sokor Rembang lebih bagus. Maka ada gagasan kita saat itu membuat proses desalinasi, jadi proses air laut dirubah menjadi air tawar. Nah, proses desalinasi ini tidak sama dengan proses filtrasi, artinya disaring itu aja. Tapi ini ada proses kimia yang mengubah satu senyawa kimia, ya, sehingga di dalamnya itu nanti memisah sendiri, sehingga airnya ini sangat bagus, langsung bisa kita minum, tidak ada bersih. Ya, itu proses desalinasi. Nah, ternyata dihitung-hitung biayanya lebih mahal, karena itu bagaikan membuat air aqua itu. Ya. Nah, dari proses itu akhirnya saya dapati banyak proses-proses begitu kita di Rembang, melalui ditambani Tuban semua. Maka jangan kaget kalau Tuban sekarang pertumbuhan ekonomi sudah luar biasa. Padahal asalnya bodoh kalau Rembang. Ya, itu gambaran singkat tentang. Nah, saya pernah juga berada di dinas ESDM, pertambangan, energi dan sumber daya mineral dan lingkungan hidup tahun 2005
sampai 2008 saya pernah di kantor itu juga gitu. Bahkan dulu saya punya ide, nah, nanti usaha kita kemas lagi tidak apa-apa. Waktu saya dinas di sana itu saya punya ide yang disebut namanya desa mandiri energi. Artinya mandiri energi itu desa itu sudah mencukupi energinya dari desa itu sendiri sebelum gas sekarang ini dilakukan. Minyak tanah tidak dipakai, terus gas. Saya waktu di situ kebetulan karena ilmu saya itu ilmu kimia dan biologi. Jadi saya dulu itu kuliah saya itu biologi, minornya kimia. Nah, dari itu saya membuat satu konsep. Saya letakkan di desa terpencil di atas gunung, namanya Desa Ngotoko di daerah gunung. Gunung atau gunung. Perbatasan dengan apa? Blora dia di tengah hutan. Jadi kalau orang sana belanja itu orang-orang Rembang malah Morok Bluro karena lebih dekat dengan Blora. Jarak mau ke kecamatannya itu bisa lebih jauh, ya, bisa 20. Nah, listrik tidak ada, maka saya berpikir bagaimana di sana mendapatkan listrik tenaga surya. Per rumah kita beli satu paket 50 Wib. Dari situ saya kerjasama dengan BM, dengan kimia. Karena sana itu banyak sapi, bagaimana agar kotorannya itu bisa dimanfaatkan sebagai biogas. Dan alhamdulillah saat itu dari teknik kimia BM punya proses biogas itu sangat sederhana. Jadi cukup dengan paralel membuat kayak proses penampungan itu ya cukup dengan paralel sehingga per rumah bisa. Nah saya ini naik ke rumah itu siji ya itu gas sendiri listriknya nggak usah, maka dia sudah menjadi sebagai desa mandiri energi. Tapi lagi sedelok aku dipindah di BKD. Habis itu buyar. Artinya saya waktu di sana banyak memberikan sebelum jalan-jalan pakai tenaga surya. Bahkan dua desa itu di Kajar Gunung, salah satunya di daerah Sumber, saya lupa itu mendapatkan paket yang solar cell-nya sangat besar. Sehingga rumah-rumah nyambung listrik itu cukup dari situ. Ada meterannya juga yang saya suruh mengelola. Terus saya kita takut orang solusi langka di masyarakat. Karena orang nggak paham bahwa solar cell itu kayak yang di jalan-jalan solar cell ada ya. Nah itu nggak adanya. Itu bisa panel surya itu bisa sampai 50 tahun nggak rusak. Nah, ada masalah apa prosesnya kan? Dia kalau siang ini ya karena ada sinar matahari bisa nyerap. Terus listriknya itu disimpan di aki sehingga malamnya digunakan. Nah, banyak orang nggak paham kalau sudah rusak mati dianggap itu rusak. Ya. Berarti kalau rusak berarti proses penyimpanannya di aki itu nggak beres kan gitu. Jadi panelnya sampai kapanpun masih itu. Saya langkah di Kajar itu sekarang malah kalau masyarakatnya itu diberikan gratis di kilowatt berbayar. Padahal solar cell itu mahal. Nah, orang biasanya tidak berpikir karena butuhnya yang praktis. Dia mintanya macam-macam. Padahal kalau hanya 50 Wib itu ya hanya berapa lampu gitu ya. Sudah tanya, ini bisa dibikin jar, ini bisa dibikin triko, ini bisa dibikin TV ya. Akhirnya guyonannya jebol karena itu kekuatan yang melebihi dari kapasitas.
Nah ini satu gambaran. Maka kalau misalnya kita punya kecil-kecilan bentuk apa ya, membuat satu proses tadi, ada solarnya, ada bio tadi gasnya yang kita buat sederhana tadi. Cuma kembali karena itu dengan praktisi dan saya sudah cukup lama tak tinggal. Saya pun di rumah masih punya dulu karena dikasih aplikasinya. Ya. Timur ini mensemetan. Nah, yang proses biogasnya itu apakah masih bisa kita setting lagi atau enggak gitu ya. Ya ini hanya satu gambar saja. Oleh karena itu sebetulnya banyak ya, yang saya berikan apresiasi yang luar biasa karena sekolah kita yang tadi diceritakan oleh Ibu Kepala Sekolah yang daerah kering Banyuangel kok seisen bertahan itu ya, ini kan luar biasa. Berarti ada semangat yang khusus luar biasa yang dibuat dalam program kita ini, yang akhirnya ini masih bisa bertahan. Ya, ini menurut saya sangat luar biasa. Dari sekolah-sekolah yang daerah-daerah kalau mau misalnya gue itu cerita di Malang SMP 10 Malang, dia bisa mencapai ASEAN itu school ya. Ya gunungannya yo wajar ya kimbah-kimbah. Tapi apakah kita ada punya tidak bisa? Katanya nasional yang bisa kan gitu. Hanya kalau itu nanti ditingkatkan ya, yang perlu kita siapkan harus banyak inovasi praktis. Artinya dihasilkan. Tadi Bu Kepala Sekolah sudah menyampaikan dan anak-anak kemarin pada saat pusing inovasi sekarang anak-anak kalau nggak Renova ya dapat dia itu tiap tahun ngadakan itu ya. Anak kita ikut misalnya dari situ. Nah kemarin saya tanya ya Bu Yoni ya, Bu Yoni memang kalau bentuk-bentuk inovasi seperti ini ya memang produknya masih sederhana. Jadi sifatnya seperti yang kemarin saya ceritakan, saya dulu pernah menjadi nominator Lomba Nasional Karya Indah Guru SMA itu. Ya saya buat sederhana, maksudnya mengukur oksigen sifatnya hanya dengan itu ya. Jadi alat sederhana respirometer terus fotosintesis itu mesti seperti itu. Karena apa? Karena kita hanya butuh nanti sekolah itu jumlah orangnya sekian, jadi sekolah itu butuh tumbuhan kurang lebih tanaman berapa kan gitu. Jadi itu menarik bagi ya, tidak dulu bukan masalah itunya. Tapi buat gagasan ini memang ya, mau sekarang aja saya kadang-kadang saya pengen buat gagasan itu orang tonton ya, nggak artinya harus ada itu. Oleh karena itu gambaran seperti yang saya sampaikan tadi ini menjadikan satu PR kita selama kita mau punya usaha. Sehingga anak-anak saya tanya Bu Yoni ya, ini ngopo mbak, pupuk pak. Tahu ini pupuk ini untuk yang apa? Karena pupuk macam-macam bisa untuk kesuburan, bisa untuk tumbuhnya bunga dan bunga ya, daun dan sebagainya. Ya, ini pokoknya pupuk pak. Artinya memang kita kan tidak bisa melihat bahwa kalau pupuk secara unsur kimianya itu, jadi kalau untuk usaha pertumbuhannya ya harus banyak N. Tadi Bu itu cerita kalau tangkang pajunan ya, dengan itu saya buat pupuk bagus ya karena ini banyak protein itu N-nya tinggi ya. Nah, maka kita mungkin anak-anak punya mendapatkan pelajaran itu kan sifatnya masih makro gitu ya. Maka kita berpikir ya makro, ini untuk protein, tinggi N gitu. Tapi ini sudah menjadikan satu hal tadi, sehingga produk yang harus kita lakukan untuk bisa mendapatkan dalam satu inovasi itu muncul karena kondisi seperti itu. Oleh karena itu kami mengharap siapa tahu ya kita mari bersama-sama ya bilirannya boleh langsing boleh baik kira-kira yang inovasi yang baru dan menarik dan seperti ini memang harus didorong ya. Saya masih ingat saat dulu jadi guru PBB karya ilmiah juga gitu, ada anak yang pengen penelitian yang begitu bisa bingung bukan macam-macam ya tidak apa-apa ya
ada yang punya kemauan itu langsung didorong gitu. Nah sama seorang guru kita sudah nyadari kalau misalnya kapasitas kita enggak itu, ya tidak mesti harus gurunya yang pintar, tapi memberi dorongan, membimbing anak ini. Taruhlah misalnya kita hitungkan dia didorong kemana, misalnya di Pemda ini sama ada dinas pertanian, ada dinas lingkungan hidup ada, ya artinya kita gandeng ke sana itu. Maka saya sampaikan termasuk di Pemda itu kan. Jadi ngelola tangani Renova itu sama, ya kita sendiri juga harus kreatif gitu. Itu yang mungkin bisa saya sampaikan, semoga dengan misi dan cita-cita harapan tadi ini semoga bisa terwujud. Alhamdulillah sudah nasional mandiri ya, bahkan sampai Wambluro SDWP bahkan sampai dinasnya lingkungan hidup sana kesini, itu kan luar biasa. Berarti kita sudah oleh daerah lain dipandang untuk bisa digunakan belajar. Nah kelebihannya apa yang mau daerah kering bisa tumbuhannya waktu mati ya. Itu mungkin sebagai satu dorongan kita bersama untuk menggali agar apa yang menjadikan satu harapan kita bisa terwujud. Kurang lebih maaf, bila taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas sambutannya Bapak Aksanuddin. Sekarang kita mengundang acara inti yaitu pemaparan rencana gerakan peduli dan berbudaya lingkungan hidup di sekolah yang akan dipaparkan oleh Ibu Yulianti Purwaningrum, Sarjana Pendidikan. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih atas kesempatannya, Bapak Ibu. Kami dari tim perencanaan akan mencoba memaparkan hasil dari IPM, LH, dan EDS yang beberapa waktu lalu sudah kita laksanakan. Sekarang rencana gerakan peduli dan berbudaya lingkungan hidup di SMP Negeri 1 Lasem 4 tahunan mulai dari tahun 2024-2025 sampai dengan 2027-2028. Pemetaan potensi dan masalah untuk yang pertama yaitu kerjasama hubungan lintas sektoral yang terjalin baik, kemudian masalah lingkungan hidup sekolah lokal atau daerah dan global. Yang pertama yaitu tata guna lahan sekolah yang sangat terbatas dan kurang luas. Kegiatan yang kita rencanakan yaitu pembelajaran pada mapel, ekstrakurikuler dan pembiasaan diri yang mengintegrasikan penerapan PRLH di sekolah. Waktu pelaksanaan tahun ajaran 2024-2025 sampai dengan 2027 sampai 2028.
tahun pertama, kedua, ketiga, keempat kita laksanakan semua dengan target capaian kegiatan perubahan perilaku, yaitu pengintegrasian penerapan PRLH ke dalam modul ajar, ekstrakurikuler dan pembiasaan yang termuat dalam dokumen 1 kurikulum satuan pendidikan dengan target jumlah modul ajar. Untuk tahun pertama 52, tahun kedua 55, tahun ketiga 60 dan tahun keempat 65. Pripun Bapak Ibu? Monggo Bu. Terima kasih. Untuk jumlah ya target yang akan kita capai itu ini kan sudah 4 tahun yang kedua gitu. Berarti dasarnya itu bukan kembali lagi ke yang tahun dulu. Padahal kita kemarin saja sudah sampai 100. Nah, berarti kita itu di tahun pertama ini berarti harus di atasnya. Makanya untuk tahun 4 tahun ini itu dasarnya dari 4 tahun yang kemarin, sehingga kelanjutan ya tahun ya yang dari kemarin itu kita lanjutkan. Nah, jadi tidak terus mulai awal lagi. Jadi ini tolong nanti ini bisa di untuk pertimbangan nanti jenengan melihat yang tahun yang sebelumnya. Yang tahun keempat kemarin itu sudah berapa? Nah, sehingga tahun ini jenengan harus meningkat. 4 tahunnya kan tahun kemarin. Terima kasih atas masukan dari Ibu Elia. Untuk 4 tahunan yang kemarin sudah kita laksanakan itu dari 100 RPP itu sebenarnya yang terkumpul di kami itu kurang lebih 55 sampai 60 RPP. Cuma satu RPP itu berangkat menjadi 4 atau bahkan 5, sehingga total semuanya itu 100. Nah, Maksudnya berapa? Gini, satu RPP itu kadang-kadang mengintegrasikan lebih dari satu aspek. Itu yang dulu begitu. Nah, itu yang dulu seperti itu sudah terlaksana. Ini ya, kalau memang tahun ini mau dibuat satu RPP itu satu aspek, berarti kita rubah. Berarti tahun pertama kita kemarin 55. Berarti ini harus di atasnya, jangan 50 tahun pertamanya. Ya, harus sampai naik ya. 60 tahunnya 5 misalkan. Kemarin kita pas ngaji di Desa Mandiri itu sudah 97 dan 100 ya 112 atau berapa RPP gitu. Makanya saya tadi menjual karena sudah 100 sekian. Kok ini kok jadi 50 ya gitu. Cara ini si Cinas. Cara pakai tangguh kamera apa? Naik kamera gede gak? Nggak usah gue. Nek kami ini acara ini pakai kamera gede dengan yang gue mau. Jadi soal tengok. Seperti ini Ibu, kita tambah dari tahun yang kemarin. Lanjut lagi. Berikutnya adalah 8 upaya pemeliharaan kebersihan fungsi sanitasi dan drainase sekolah. Setiap tahun selama tahun itu ada. Kemudian warga sekolah berbudaya bersih. Perubahan perilaku yang diharapkan seperti itu. Target jumlah upayanya untuk tahun pertama ada 7 upaya, tahun kedua 7 upaya, tahun ketiga 8, tahun keempat 8 upaya. Untuk pokja kebersihan Berapa itu perlu penambahan. Kebersihan sifat kayak ada berapa upaya yang terakhir di tahun terakhir. 324 di terakhir di berarti tahun 324 ada berapa upaya? Intinya sama ya dengan yang pertama. Jadi
minimal tambah 1 lah, karena upaya itu kan yang ini kita kan itu lumayan oh gini loh Pak, kabur gini loh. perlu ukuran P yang lumayan, jadi tambah 1 saja nggak apa-apa menurut saya, tapi jangan sampai berkurang sama atau bukan berkurang. Nah, intinya seperti itu. Yang kita kirim ke nasional itu ke Mandiri itu berapa upaya juga? Kemarin itu yang 4 tahunan yang dahulu dari Pokja Kebersihan itu seingat saya targetnya 6 upaya, cuma itu kita melaksanakannya itu melebihi target. Kalau targetnya di perencanaan itu cuma 6 kalau 4 tahun yang dulu itu, cuma kita itu luar biasa melebihi target yang kita buat sendiri. Berarti keriput nanti itu kan terjadi saat ada evaluasi lagi. Maksud pembina kalau dulu 6 mungkin mau lebih target mau jadi 10 misalnya itu tulisnya sekolah apa itu kalau maksudnya pembina target itu kan sudah dilakukan, sudah jadi budaya. Dan sudah itu misalkan sudah jadi 9, berarti 9 di tahun pertama kita masukkan naik dari 10, 11, 12, 13 misalnya gitu. Plus lebihannya kalau kemarin 9 jadi sekarang harusnya 10 gitu, tambah 1 upaya sudah bagus. Artinya yang 9 kemarin tetap kita laksanakan dalam maksudnya. Kuesionernya itu yang Mandiri itu di atas namanya ada lain-lain. Ada lain-lain. Ini sore lain-lain. Ininya bertambah boleh sebanyak-banyaknya. Kita boleh nambah sendiri. Saya belum fix, nanti dilihat lagi deh. Pokja Kebersihan gitu dilihat lagi kalau kemarin misalnya 9 tambahannya ini jadi 9. Sekarang kita coba tulis 10 dulu di tahun pertama gitu. Nanti kalau datanya sudah fix kita sesuaikan lagi, betul gitu. Kenapa tahun kedua nggak mengertikan? Sama, berarti kegiatannya sama. Kalau gitu gini aja, kemarin kan yang tahun 4 tahun di 4 tahun pertama itu misalkan sudah 7, itu tertulis 8 aja, nah, terus 9, 10. Jadi walaupun kita sudah melakukan terusnya, nanti di 4 tahun berikutnya tinggal sampai 1 kegiatan itu aja. Yang tahun kemarin berapa? Kita kan sudah melonjak gitu loh Bu, tapi belum tertulis di situ. Nah, targetnya cuma melampauinya ini yang fokusnya lari belum. Itu nanti dimasukkan itu, biasanya ada penambahan. Jadi 7, 8, 9, 10 misalkan gitu. Makanya ini tadi kan sama tuh, ditulis dulu 10 tahun pertama itu kalau upayanya pikiran itu kemarin 9, maka sekarang ditulis 10. Tapi kalau pikiran 10 berarti 11 gitu loh. Nanti datanya dari pikiran ya. Dan setiap tahun kalau saya loh ya tambah 1 kegiatan. Tripod. Eli, Iya, ini satu. Maaf, biar tambah itu saja. Satu kegiatan saja itu kurang sulit diri. gitu loh. Satu aja. Satu aja sulit. Iya ya apa? Ya, wes itu, oke. Ini adik-adik ya, besok anak-anak kamu ini yang kadernya ya. Dari ini kan nanti ini rapi ini. Dikongkon, ayo ya. Kemudian kader lo ya. lanjut untuk Ya. kegiatan yang berikutnya adalah 18 upaya pengurangan timbulan sampah dan penggunaan ulang barang atau sampah. 8 atau 18? 18 upaya
18 upaya pengurangan timbulan sampah. Kemudian ada 8 upaya daur ulang sampah yang recycle. Untuk 18 kan yang reduce dan reuse. Untuk yang 8 upaya daur ulang sampah yang recycle. Kemudian 2 upaya pendukung pengelolaan sampah. 4 tahun itu terlaksana semua. Ini kita Pak jelas. Dia juga upayanya reduce kok itu kalau 8 upaya 18 selesai kalau 18 tulisannya kan foto-fotonya di kabel merawat. dan ini berarti 18-nya itu masuk selesai. Ininya jadi 26. ngontrol ini. Coba 18 yang pertama coba buat apa saja kita biar kita kenal. Untuk yang pertama yaitu penugasan atau penelitian atau praktik pada mapel aspek pengelolaan sampah, masih reduce dan reuse. Kemudian yang kedua, kegiatan dalam ekstrakurikuler aspek pengelolaan sampah. Yang ketiga, menyediakan air minum isi ulang. Yang keempat, membawa tempat makan dan minum guna ulang. 5. Acara sekolah bebas sampah plastik dan styrofoam. Kemudian 6. Makanan dan minuman yang dijual di kantin tanpa kemasan plastik sekali pakai. 7. Minum tanpa sedotan. 8. Makan tanpa sendok plastik. 9. Menghabiskan makan dan minum. 10. Kampanye tidak menggunakan plastik. 11. Menggunakan kertas bekas sebagai amplop dan pembungkus. 12. Menggunakan amplop berulang. 13. Menggunakan botol plastik bekas untuk media tanam. 14. Menggunakan kan plastik bekas minuman untuk tempat pensil. 15. Menggunakan kertas bolak-balik untuk catatan. 16. Menggunakan tinta printer isi ulang. 17. Menggunakan kemasan bekas dari produk-produk yang dibeli semaksimal mungkin. 18. Membuat loker khusus untuk mengumpulkan donasi barang-barang bekas dari warga sekolah. Itu yang reduce dan reuse. Untuk yang recycle berarti yang 19 ya poinnya, penugasan penelitian praktik pada mapel aspek pengelolaan sampah. 20 kegiatan dalam ekstra aspek pengelolaan sampah. 21 pemilahan sampah, menyediakan tempat sampah terpilah sesuai jenis dan memberi label. 22 mengumpulkan dan menyerahkan sampah spesifik, contohnya lampu TL, baterai dan lain-lain kepada pengelola atau pengumpul. 23 membuat kompos cair dan padat. 24 membuat daur ulang sampah kertas. 25 mengirim sampah kertas ke pemulung atau bank sampah. 26 mengirim sampah plastik ke pemulung atau bank sampah. 27 membuat SOP pemindahan sampah. 28 membuat data analisis timbulan sampah. Kamu? Tapi targetnya sesuai sekarang di target, jadinya dari perilaku 3R di kolom target tuh. Oke. Target capaian kegiatan perubahan perilaku pada sekolah berperilaku 3R. Target jumlah upaya untuk reduce dan reuse tahun pertama 7, tahun kedua 8 upaya, tahun ketiga 9, tahun keempat 10. Saya itu
Jadi tidak apa, tapi kan yang 18 itu tadi sudah kita laksanakan. Anak-anak sudah merasa itu ya. Mas berapa nilai? Merasa menjadi problem kita nggih? Menggunakan sampah kertas ya, mengelola itu kan kamu sudah melakukan semua. 18 sudah kita laksanakan. Kenapa targetnya untuk 7 gitu maksud saya? Jadi tahun ini masih berformulas, itu tahun ini ya sama orang sakit dunia, tambah siji program loh, gitu. Tahun kemarin sudah 18. Yang membatasi maksimal? Itu pun lain-lain lah. Lain-lain terus. Kayaknya kita nggak bisa berpikir idenya itu apa? Nah ini kita berpikir idenya. Yang tahun 4 tahun terakhir kemarin berapa jumlahnya? 6. Berarti berarti dihubungi siapa itu atau diurusnya? Udah 6 tapi kita 18 tadi lah. Ya padahal kita sudah punya 18. Padahal kita naik gitu. Koordinator Pokja. Kan gue sendiri itu memang ada 17 kalau tidak salah hubungan. Nah itu kita bisa melakukan semuanya. Masalahnya. Karena kita nggak punya jika kita bersama itu sudah ada poin-poin kegiatan. Kita maksimalnya angka maksimalnya 12 itu itu kan karena dulu kita nilai minimal 95 kan? Ya, karena kita untuk memulai nilai sekian berarti kita biasanya harus lebih. Itu berarti ya tetap setelah itu di Iya dikurangi ya, berarti 18 di tahun keempat, 18 tahun keempat, oke, berarti terus 17, 16, 15 main, mes, sudah, maksudnya kan kita sudah punya buku celengan, nah wes, terus kata-kata reuse itu diganti aja, kita punya kalau ini sudah punya diganti reuse itu nganggu reuse itu mengurangi ciri Jawa Tengah kalau nasional itu tujuannya kalau ini nganggu mola recycle itu mola nanti sebelah sananya 3 MB jadi akhirnya aja itu berarti sudah 8 rupanya dari berarti 8 yang di bawah berarti 8, 7, 6, 5 lainnya berarti revisi ya itu sudah gak apa-apa gitu kan untuk mengantisipasi yang itu Oke, sekarang target pengurangan timbulan sampah. Nah ini targetnya target mengurangi timbulan sampah. Namanya timbulan sampah itu adalah sampah yang kita ambil dari luar. Contohnya misalkan kita beli kacang kan ada kulitnya ya, nah, itu namanya timbulan. Tapi kalau daun yang ada di sini itu bukan. Kayak tempat ini tempat anak-anak itu kertas, itu berarti sudah timbulan. Makanya kalian kita membawa tempat dia makan sendiri. Biar tidak ada sampah tujuannya itu ya. Nah kira-kira berani berapa ini? Berani berapa ini? Iya. Kalau kemarin sudah pengurangan berapa? Kemarin saya masuk berapa tahun kemarin? Kalau tahun kemarin itu tertinggi 60%. Tertinggi berarti ini ya 70 atau 55 bot. Nah, ambil loro-loro lah. Mabut bae kowe. Ayo, oh siji, kok jalure siji. Aku nya loro-loro ya.
Nah, 70, 72 misalkan atau bisa juga Niki Bu, Pak, sekolah di Biatang itu sampah saking Joko dengan tuku kacang gitu di panganan ini itu sampah dipukul. Dihitung nanti dihitung hari sampai per bulan terus per tahun. Untuk bisa itu nek saged berkurang, boten bertambah. Makanya sampai kita minta sekarang bawa piring Gerakan membawa tablet, membawa itu kan sekarang nggak ada dodoran itu mereka. Itu kan gue ini. Itu nek kita naik, sesuk usul naik anggota mandiri bisa jadi kita nggak lolos. Bisa aku ini jadi kata anggota mandiri itu hanya berlaku 4 tahun. Atau tahun 2026 usul naik dan yang orang lolos diisi nah. Nggak ada plastik, nggak ada Bu. Iya, langsung itu biar jadi pendengar dan juga jadi dia kayak piringnya sudah nggak ada plastik di sini. Makanya gerakan sedotan nggak ada. Terus mobil saya, akhirnya jadi bocah. Minum di botol nonton gelasnya plastik buat anak bawa gelas gini. Nonton kan itu coba. Nah, nek sing iku pun persane mriki kok boten melu. Pero gelasnya dari mulai lah. Saya sih suka banget motor. Di sini sudah nggak ada makanan, sudah tidak ada yang dibungkus pakai plastik betul. Sedotan pun sudah tidak ada. Makanya berapa persen itu? Contoh karena zero. Karena kayak model kenapa kon bawa tumbler dhewe itu tujuannya ya. Nggih. Lah nek kowe gak bawa ngono nduk kap minum ke istirahat 1 2 kap pencah 850. Berapa sampah plastik yang akan muncul di sini? Maka nggih bisa dipahami nggih. Masuk aja bahwa aneh-aneh bukan kon bawa piring, nek kon bawa tumbler ampun mohon. Nggih. Mumet Bu. Ampun nggih, Gerakan ini mumet. Lanjut untuk yang berikutnya adalah 9 upaya konservasi air. 1 upaya pendukung konservasi air. Waktu pelaksanaannya tahun pertama, kedua, ketiga, keempat sudah semua. Kemudian target capaian kegiatan perubahan perilaku warga sekolah berperilaku konservatif terhadap air. Target jumlah upaya untuk tahun pertama 7 upaya, tahun kedua 8, tahun ketiga 9, tahun keempat 10 upaya. Pokja konservasi air. Ada tambahan. Pemeliharaan instalasi air, membuat data volume penggunaan air dan biaya penggunaan air. Pemeliharaan instalasi dari dulu sudah ada. Pemeliharaan instalasi dulu bisa kita nggak ngomong dari cara yang sumber resapan itu saya ada resapan itu saya tanda tanya nggih. karena itu harus ada namanya sumber resapan itu kata bahaya itu harus dikatakan lawan harus ada itu. Tidak bisa di sini sumber resapan. Jadinya saya ada ya. Mau nanti satu jempol terus metu dan ini mau di sini sama dari Untuk tahun kemarin 4 jadi 5 ini itu Zoom.
Jadi sumur biasa itu kan langsung ya air. Ya. Kalau resapan itu ada Ada hijau, lapisannya, ada Mon, hijau, mon. ada hijau, ya ada hijau, tapi nggak ada hijau. Iya bukan itu. arang, Iya. ada lapisan itu. Terakhir yaitu melaksanakan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan gerakan PBLHS dilaksanakan sebanyak 3 kali pemantauan dan evaluasi setiap tahun. Target capaian kegiatannya yaitu pelaksanaan GPBLHS terpantau dan terevaluasi. Iya, jadi ada jadi kan berdasarkan pengalaman tahun kemarin itu berapa persentase? Kalau 21 berapa persen? Kalau yang 4 tahunan dulu itu tidak ada tertulis begitu ya? Ya ini kan harus hasilnya kan ada. Itu kan ada berapa persentase? Oh yang 99%. Artinya kita sudah bisa kira-kira memprediksi kalau kemarin itu kita tahun itu misalnya 8 tahunan, sekarang kita prediksinya pasti lebih baik karena sudah di 4 tahun kedua. Kapan ada peningkatan? Kalau tahun kemarin itu dalam 4 tahun itu tahun pertama kan dilaksanakan pemantauan 4 kali. Nah, pemantauan 4 bulan pertama itu misalkan 85%, 4 bulan kedua itu misalkan 90%, 4 bulan ketiga 95%, 4 bulan terakhir itu 100%. Jadi 1 tahun itu pasti 100%. Dulu. Iya, 3 bulanan kan ya? 3 bulanan. Iya. Dan ini kan 4 tahunan, berarti kan ini tuh tidak 3 bulanan tapi per tahun, berarti 100% semua per tahun. Ya nanti jadikan buat rata-ratanya. Rata-rata dari 4 itu dan tidak 3 kali ada itu juga rata-rata berapa? Sekarang kita 3 kali. Iya, sekarang 3 kali. Buat rata-rata berapa? Nanti tiap akhir tahun itu 100%. Dari 100 ini kan pertama berapa? Saya 80. Berarti itu sudah rata-rata gitu loh ya. Rata-ratanya untuk tahun pertama dengan Maksudnya gini, Rata-rata setiap akhir tahun iya kan salah 100. ya. Berarti kan itu tahun pertamanya ini kan 100 itu kan dari 1, 2, 3. Nah, untuk menentukan di tahun pertamanya harus langsung 1. 1-nya kan di akhir, benar kan? 100-nya di setiap tahun. Akhir di akhir. Iya, maksudnya kan ada 3 kali ya. Jadi diambil rata-ratanya. Ini ya kalau 100, kalau 200, 100 terus. Iya, saya 100 gitu. 100 ya. Karena kan ini maksimal kalau 1 kalau 1 sudah. Berarti untuk sentimen darah itu masuk. Ada di situ ada gerakan kita mau menggunakan membersihkan septic tank. Ada itu tidak pernah dilaksanakan di tahun itu. Ada mungkin 100. 100 itu jadi yang kita rencanakan
Iya Bu, makanya itu kan ada centang-centangannya. Kan tidak masuk rencana kita. Nah, makanya itu tadi dilihat dari situ gitu loh. Nah, ini 100 itu dari program yang kita rencanakan. Betul, nanti melihat centangannya. Ya. Maksudnya 100 itu nyata program perizinan, misalnya di sini ada 7 ya, 7 ini dilakukan KPP Ya, betul. Jadi bukan semua. Oke. Ya. Terima kasih Bapak Ibu. Demikian paparan dari rencana gerakan PBLHS. Terima kasih juga atas masukannya. Mudah-mudahan kedepannya kita bisa melaksanakan apa yang sudah kita rencanakan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ibu Yulianti Purwadi SPD. Baiklah Bapak Ibu, kita tiba di penghujung acara. Terima kasih atas perhatian dan ide dari Bapak Ibu semuanya. Kita tutup acara rapat rencana gerakan peduli dan berbudaya lingkungan hidup di sekolah 4 tahunan SMP Negeri 1 Lasem hari ini dengan ucapan basmalah bersama-sama. Alhamdulillah bersama-sama. Saya sebagai penata acara mengucapkan terima kasih dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.